Halo, ketemu lagi dengan Miss Lia. Mari kita belajar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada bab 1, kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan pertama, bagian A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. A. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksanaan kerja paksa, di mana pelaksanaan kerja paksa ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Kemudian pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Kemudian, perbudakan paksa, yaitu perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang pada mulanya itu menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Di mana kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pada saat pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan pembalasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal ini, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbityo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita dengar dengan BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, di mana anggota BPUPKI berjumlah 62 anggota yang terdiri dari 7 anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajima Wedyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yashio yaitu dari Jepang dan Shiorosa. Nah, inilah dia pada saat dokumentasi sidang BPUPKI dan anggota-anggota daripada BPUPKI. Sidang BPUPKI diadakan 2 kali dan sekali tidak resmi. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Sidang tidak resmi dihadiri 38 anggota dengan tujuan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno-Hatta yang diadakan di Gedung Choi Songi-in dan kini dikenal dengan Gedung Pancasila. Kesimpulannya, sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara mengurus kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.